Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang aturan luas segitiga, materi trigonometri ya, matematika wajib kelas 10. Oke, pembahasan materinya seperti ini. Jika diberikan sebuah segitiga ABC, kemudian ini sisi A karena dia menghadap sudut A yang besar, dan ini sisi B menghadap sudut B besar, begitu juga dengan sisi C menghadap sudut C yang besarnya. Kita tahu ya, kalau kita mau menentukan luas segitiga, itu setidaknya kita tahu tinggi dengan alasnya. Nah, kita misalkan saja tingginya T. Kemudian kita lihat, perhatikan di sini, kalau patokan kita pada segitiga siku-siku yang ini, di mana sudut B akan jadi sudut yang kita sorot gitu. Kita ingat ya, sin itu sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Nah, berarti kalau sin B bisa kita tulis sisi di depan sudutnya T dibagi dengan C. Jadi sin B ini ya, sin dari B itu T per C ya, depan per miring. Atau karena kita mau mencari T-nya, nah C-nya kita kaliin ke sin B gitu. Karena nanti kita dapat C kali sin B itu sama dengan T. Kita simpan sampai di sini. Kemudian kita masuk ke rumus luas segitiga. Yang umum kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita tadi udah tahu nih, tingginya itu adalah C kali sin B. Maka bisa kita substitusikan ke sini. Maka nanti luas segitiga ABC-nya adalah setengah dikali A dikali C sin B. Kalau kita lihat ternyata ada bentuk keunikan di sini. Perhatikan, kalau di sini sudut B yang kita pakai, maka sisi yang menghapitnya itu yang akan kita taruh di sini. Lihat, sisi A itu menghapit sudut B kan? Sisi A dan sisi C. Jadi ngapit tuh A kali C, kemudian sin B. Nah, pakai sudut B-nya. Atau kalau kita mau pakai sudut yang C, atau kita juga nanti misalkan pengen pakai sudut yang A, boleh. Maka nanti kita dapatkan kalau pakai sudut yang C, lihat sudut C dihapit oleh A dan B ya. Maka nanti setengah dikali A kali B sin C. Kalau pakai yang sudut A, berarti setengah kali, lihat sisi yang menghapit sudut A itu B dengan C kan? Berarti setengah kali B kali C sin A. Seperti itu ya. Nanti di antara ketiga ini salah satu saja nanti kita pakai. Oke? Kita ke contoh pertama. Misalkan seperti ini. Segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6 cm, panjang sisi BC-nya 7 cm, serta sudut ABC-nya 120 derajat. Luas segitiga ABC-nya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita gambarkan dulu ya segitiganya. Karena di sini sudutnya 120 derajat, berarti segitiga tumpul ya. Bisa kita tuliskan begini. Nah ya, jadi segitiganya tumpul kurang lebih seperti ini nanti nih. Nah, ingat ya, kalau sudut ABC berarti huruf ini yang jadi posisi sudutnya, berarti B-nya di sini. Ini B, ini 120 derajat. Di sini C, di sini A, atau boleh bolak-balik bebas ya. Kemudian AB-nya 6, BC-nya 7 di sini. Gitu. Oke. Yang diminta adalah luas segitiga ABC. Nah, sekarang kita lihat patokan kita sudut B ya, sudut B. Sudut B ini dihapit oleh sisi apa saja? Sisi BC dan sisi AB kan? Oh, berarti luas segitiganya kalau kita menggunakan sudut B berarti setengah dikali sisi yang menghapitnya siapa? AB dan BC kan? Berarti AB dikali BC dikali sin B-nya ya. Sin B. Kita masukin angkanya semua nih. Setengah dikali AB-nya itu 6, BC-nya 7. Sin B-nya itu sin B berarti sin 120 derajat ya. Sin 120 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 2 dengan 6 bisa kita sederhanakan jadi 3 ya. 3 kali 7, sin 120 derajat berapa? Kuadran 2 sin positif ya. Itu dia setengah akar 3. Setengah akar 3. Maka luas segitiganya adalah 3 kali 7, 21 per 2. 21 per 2 akar 3 cm persegi. Seperti itu. Oke, jadi luas segitiganya adalah 21 per 2 akar 3 cm persegi. Tanpa kita tahu tingginya, kita bisa menggunakan aturan luas segitiga yang seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke bentuk yang kalau dia
ada di segi n beraturan ya. Kalau ada di segi n beraturan. Kalau pada segi n beraturan, contohnya seperti ini, misalkan luas segi 8 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya 6 cm. Jadi kalau kita gambarkan segi 8 tuh begini, ada 8 segi ya, dia beraturan, panjangnya sama semua. Kemudian ada lingkaran di luarnya nih. Nah, maka jari-jari lingkaran luar itu bisa kita tuliskan yang sebelah sini nih. Ini ya. Nah, ini jari-jari lingkarannya. Nah, ini R, ini juga R. Nah, kemudian di sini ada sudut theta. Nah, berapa sih besar sudut theta itu? Nah, kita lihat, ini kan segi 8. Berarti sudut pusat lingkaran itu kan besarnya 360 derajat ya. Berarti theta itu tinggal kita bagi aja nih. Theta itu sama dengan 360 derajat. Kita bagi dengan, karena segi 8 berarti kita bagi 8. Dan maka tetanya sama dengan 45 derajat. Nah, karena yang ditanya luas, nah luas ini sama seperti menghitung luas yang segitiga tadi ya. Luas segitiga tadi. Tapi karena ini segi 8, maka segitiganya ada sebanyak 8 buah. Gitu. Jadi luas segi 8 itu sama dengan 8 kali luas segitiga. 8 kali luas segitiga. Ingat ya, luas segitiga tadi itu setengah dikali sisi yang menghapit sudutnya, yaitu R dengan R kan. Berarti R dikali R, kemudian sin theta. 8 sama 2 bisa kita sederhanakan ya, jadi 4. Berarti 4. R-nya tadi kan 6 cm tuh ya, ini R-nya. Berarti 6 dikali 6 sin theta berarti sin 45 derajat. Kemudian ini bisa kita kalikan ya. 4 kali 6 24. Kemudian ini dia setengah akar 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini jadi 3. Nah, oke, berarti 24 kali 3 akar 2. 24 kali 3 kan 72 ya. Berarti 72 akar 2 cm persegi. Inilah luas segi 8. Gitu ya. Jadi kalau segi 8 berarti kita bentuk ada 8 buah segitiga. Untuk satu segitiganya luasnya itu ya bisa dicari dengan cara seperti ini. Oke. Jadi si tetanya tadi 360 derajat dibagi 8 karena segi 8. Kalau nanti ada soal segi 6 ya berarti 360 dibagi 6. Kalaupun nanti ada soal segi 12 ya 360 bagi 12. Tinggal disesuaikan saja. Jadi tetanya bisa kita dapatkan. Begitupun dengan luasnya nanti. Kalau segi 12 berarti nanti 12 kali luas segitiga. Kalau segi 6 berarti 6 kali luas segitiga. Rumus luas segitiganya sama ya. Jadi setengah kali sisi yang menghapit sudutnya yaitu jari-jarinya kan R kali R, kemudian sin sudut tetanya tadi itu. Gitu ya. Oke. Bentuk lainnya kalau yang ditanya bukan luas tapi kalau keliling. Kalau keliling itu kita masih gunakan konsep yang aturan kosinus. Kenapa? Kalau luas yang tadi berarti kan daerahnya ya, dicari luasnya. Tapi kalau keliling yang dihitung bukan areanya, bukan daerahnya ya, tapi yang dihitung tuh panjang garis tepi ya, gitu. Yang warna orange ini kita hitung. Ada berapa garisnya dia? Ada 8 buah kan. Nah, ini lingkarannya. Jadi langkah pertama tetap kayak tadi ya, kita buat satu buah segitiga aja nih ya yang mewakilinya. Jadi ini jari-jari, ini tetanya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Sekali lagi ya, karena yang ditanya keliling berarti nanti keliling itu sama dengan 8 kali yang warna orange ini. Yang warna orange ini kita misalkan aja dengan S. Gitu. Jadi 8S. Nah, pertanyaannya S ini berapa gitu. Oke, kita cari S-nya di sebelah sini, oke. Nah, kalau kita gambarkan segitiganya lagi. Ini R gitu kan. Ini theta. Nah, ininya S. R-nya tadi 6 cm, ini 6, ini 6. Nah, tetanya berapa? Theta tadi kan udah sama ya, seperti yang soal sebelumnya, yaitu 360 derajat dibagi dengan
segi berapa? Segi 8 berarti 360 derajat dibagi 8, maka tetanya 45 derajat. Jadi untuk nyari si S ini, tetanya 45, kemudian sisi yang menghapitnya 6 sama 6 ya. Nah, mencari S ini ingat pakai aturan cosinus. Oke, aturan cosinus. Gimana aturan cosinus? Ingat ya, sisi yang dicari itu S kuadrat, berarti kan ya, S kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang menghapitnya 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangin 2 kali 6 kali 6 cos theta. Nah, gitu. Jadi sama dengan 6 kuadrat 36 ya, ditambah 36 dikurangin 2 kali 6 kali 6, 36 kali 2 72 ya. Cos tetanya berarti tetanya tadi 45 derajat. Berarti setengah akar 2. Ini kita sederhanakan ya, bisa 36 tambah 36 72 dikurangi, nah ini kita bagi 2 jadi 36 ya. 36 akar 2. Bentuk ini nggak boleh dioperasikan nih, karena yang 72 ini nggak punya akar 2 kan. Jadi kalau dia nggak punya akar 2 ya nggak boleh dioperasi dengan ini. Ya sudah, ini kita bisanya disederhanakan. Cara menyederhanakannya begini. 72 itu dia kita pecah jadi 36 dikali 2. Kemudian yang ini 36 akar 2. Nah, yang 36-nya ini ya kita keluarkan, difaktorkan namanya ya. Faktorkan keluar. Jadinya 36 dalam kurung 2 min akar 2. Sedangkan yang ditanya S kuadrat, S-nya ya, ini S kuadrat masih. Karena S yang dimintanya berarti kita akarkan. Akar dari 36 dalam kurung 2 min akar 2. Nah, 36 bisa kita akarkan ya. Berapa akar 36? 6, berarti 6 akar 2 min akar 2. Jadi sisinya itu panjangnya sepanjang 6 dalam 6 akar 2 min akar 2. Nah, ini akan kita masukin sini nih. Nah, gitu. Berarti kelilingnya K sama dengan 8 kali S-nya 6 2 min akar 2. Jadi keliling sama dengan 8 kali 6 48 akar 2 min akar 2. Seperti itu. Oke, ini sentimeter aja. Udah, seperti itu ya. Jadi kalau nyari keliling itu gunakan aturan cos. Ini aturan cosinus ya. Kita gunakan aturan cosinus. Tapi kalau mencari luasnya itu kita gunakan aturan luas segitiga yang tadi di awal sudah dijelaskan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar aja. Oke.